Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua sempat hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul materi pengertian frekuensi intensitas FITT. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah penjas adaptif yang diampu langsung oleh Ibu Rosti SPD MPD. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agun Darussalam. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2023, kelas A. Mungkin itu saja pengenalan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi mengacu pada beberapa kali aktivitas fisik dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya per minggu. Faktor yang memengaruhi frekuensi yang pertama yaitu tujuan latihan. Apakah untuk kebugaran umum, menurunkan berat badan, atau membangun kekuatan? Latihan kebugaran umumnya 3-5 kali per minggu. Latihan intensif misalnya angkat beban 2-4 kali per minggu per kelompok otot dengan istirahat untuk pemulihan. Yang kedua yaitu tingkat kebugaran individu. Untuk pemula biasanya memulai dengan frekuensi yang lebih rendah 2-3 kali per minggu, sementara atlet terlatih dapat berlatih hampir setiap hari. Yang ketiga, jenis aktivitas fisik. Latihan ringan seperti berjalan biasanya dilakukan setiap hari, sementara latihan berat seperti HIIT atau angkat beban memerlukan istirahat. Materi selanjutnya yaitu panduan frekuensi berdasarkan jenis latihan. Yang pertama yaitu latihan kardiovaskular 3-5 hari per minggu. Yang kedua yaitu latihan kekuatan 2-3 hari per minggu dengan jeda minimal 48 jam antar kelompok otot. Yang ketiga yaitu latihan fleksibilitas 2-3 hari per minggu untuk setiap hari untuk hasil yang optimal. Yang kedua yaitu intensitas. Intensitas mengukur seberapa berat atau keras latihan dilakukan dan sangat penting untuk mencapai manfaat spesifik dan olahraga. Cara mengukur intensitas yang pertama yaitu denyut jantung maksimal, max heart rate (MHR). Rumus sederhana MHR 220 usia dalam tahun. Zona intensitas ringkas titik 2 50 60 60% MHR, sedang 60 70% MHR, tinggi lebih besar 70% MHR. Materi yang kedua yaitu skala persepsi usaha atau RPE Rating of Profit Extraction. Yang pertama yaitu menggunakan skala subjektif 1-10
untuk menentukan tingkat kelelahan. Yang kedua, 1-3 ringan. Yang ketiga, 4-6 sedang. Yang keempat, 7-9 tinggi. Dan yang kelima, 10 sampai maksimal tidak dapat berbicara saat latihan. Yang ketiga yaitu METS atau Metabolic Equivalence, yaitu suatu yang menunjukkan jumlah energi yang digunakan dibandingkan dengan keadaan istirahat. Yang pertama yaitu aktivitas regen. Lebih kecil 3 METS, contohnya berjalan santai. Yang kedua, aktivitas sedang 3-6 METS, contohnya bersepeda santai. Yang ketiga, aktivitas berat lebih besar 6 METS, contohnya lari. Selanjutnya yaitu pentingnya intensitas. Yang pertama, intensitas rendah membantu pemula atau mereka yang ingin mulai aktivitas fisik ringan. Yang kedua yaitu intensitas sedang hingga tinggi, yaitu efektif untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskular, membakar kalori, dan meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua yaitu intensity atau intensitas. Intensitas harus dilakukan dengan tingkat kebugaran individu dan tujuan. Contohnya yaitu yang pertama, latihan aerobik sedang 50-70% MHR. Yang kedua, latihan kekuatan 60-80% dari 1 repi max atau 1 RM. Yang ketiga, time atau durasi. Durasi adalah berapa lama latihan dilakukan dalam satu sesi. Contohnya yaitu yang pertama aerobik atau sedang 30-60 menit per sesi. Yang kedua, latihan intensitas tinggi 20-30 menit. Yang ketiga, latihan kekuatan tergantung pada set atau repetisi, biasanya 40-60 menit. Yang keempat yaitu type atau jenis. Jenis olahraga tergantung pada tujuan dan preferensi. Contohnya, yang pertama yaitu aerobik, seperti lari, berenang, dan bersepeda. Yang kedua yaitu kekuatan, angkat beban, resistensi, dan training. Yang ketiga fleksibilitas, seperti yoga dan stretching. Baik teman-teman, untuk lebih jelas mengenai jenis olahraga yang menggunakan prinsip FTTI, simak video berikut. Berlari adalah salah satu bentuk olahraga paling populer. Olahraga ini dapat berdampak besar pada hidup seseorang. Berlari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental, mulai dari meningkatkan kesehatan jantung hingga menaikkan mood Anda. Ini juga dapat membantu Anda untuk mendapatkan tubuh yang bugar, seperti penurunan berat badan atau peningkatan daya tahan tubuh. Pada video ini, kita akan membahas manfaat berlari dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan memahami manfaat lari ini, Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memasukkannya ke dalam rutinitas harian Anda. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Berikut adalah beberapa manfaat olahraga lari bagi tubuh. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, olahraga lari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Menurut penelitian, olahraga lari dapat membantu meningkatkan fungsi endotel yang merupakan lapisan tipis sel-sel epitel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.
Saat Anda berlari, aliran darah dan tekanan darah meningkat. Ini menyebabkan aliran darah yang lebih besar dan lebih cepat melalui pembuluh darah Anda. Seiring waktu, latihan aerobik seperti lari dapat merangsang pelepasan senyawa yang disebut faktor angiogenesis, yang membantu memperbaiki dan meningkatkan fungsi endotel. Dengan meningkatnya fungsi endotel, pembuluh darah menjadi lebih elastis dan lebih efisien dalam mengatur aliran darah. Selain itu, lari juga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru Anda, yang memungkinkan Anda untuk mengambil oksigen lebih efisien dan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan demikian, lari secara keseluruhan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Hal ini karena aliran darah yang lebih baik dan fungsi endotel yang lebih baik dapat mencegah pembentukan plak dalam arteri dan mengurangi kemungkinan terjadinya sumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Menurunkan risiko diabetes tipe 2. Olahraga lari dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin pada tubuh. Beberapa studi menunjukkan bahwa lari secara teratur dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Selama olahraga lari, otot Anda membutuhkan energi yang diperoleh dari glukosa dalam darah. Aktivitas fisik yang teratur, seperti lari, membantu meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Hal ini memungkinkan insulin bekerja lebih efisien dalam mengatur gula darah dan mengangkut glukosa ke dalam sel-sel, sehingga mengurangi risiko resistensi insulin yang merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2. Meningkatkan kepadatan tulang. Lari adalah jenis olahraga beban baring yang dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa lari dapat membantu meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang dapat membantu memperkuat tulang. Saat Anda berlari, tubuh Anda menanggung beban berulang pada tulang, terutama pada tulang kaki dan tulang panggul. Ini dapat merangsang tulang untuk mempertahankan dan memperkuat kepadatan tulang. Meningkatkan kesehatan otak. Olahraga lari dapat membantu meningkatkan kesehatan otak dan fungsi kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lari secara teratur dapat meningkatkan kemampuan memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Saat Anda berlari, aliran darah meningkat ke seluruh tubuh, termasuk otak. Ini meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke otak, yang mendukung kesehatan sel-sel saraf dan proses kognitif. Meningkatkan kualitas hidup. Olahraga lari dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang, terutama bagi mereka yang menderita kondisi medis tertentu. Olahraga lari dapat membantu mengurangi gejala depresi, meningkatkan kualitas tidur, dan membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengembalikan suasana hati. Berlari dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit, meningkatkan suasana hati, dan menyebabkan perasaan senang dan bahagia. Efek ini dapat memberikan manfaat kesehatan mental dan emosional yang positif bagi individu yang rajin berlari. Hal ini membuat olahraga lari menjadi sangat cocok sebagai obat anti galau. Contoh aplikasi FITT yaitu tujuan membangun kekuatan otot. Yang pertama yaitu frekuensi 4 hari per minggu. Yang kedua, intensitas 60-70% MHR atau sedang. Yang ketiga, durasi 40 menit. Yang keempat, jenis bersepeda atau jogging. Untuk tujuannya, membangun kekuatan otot. Yang pertama, frekuensi 3 hari per minggu dengan istirahat 40 jam per kelompok otot. Yang kedua, intensitas 70-85% dari 1 RAM. Yang ketiga, durasi 40 menit per sesi. Yang keempat, jenis latihan beban fokus pada tubuh bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya yaitu manfaat prinsip FITT. Yang pertama yaitu
membantu merencanakan program latihan yang aman dan efektif. Yang kedua yaitu memastikan variasi untuk mencegah kebosanan. Yang ketiga, memastikan semua komponen kebugaran tercapai atau kardiovaskular atau kekuatan fleksibilitas. Dengan memahami dan menerapkan konsep frekuensi, intensitas, dan FITT, program olahraga dapat disesuaikan untuk mencapai berbagai tujuan, baik untuk pemula maupun atlet yang berpengalaman. Baik, setelah mendengarkan penjelasan materi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep frekuensi, intensitas, dan prinsip FITT adalah panduan penting dalam merencanakan program latihan fisik yang efektif dan terukur dan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang pertama yaitu frekuensi, menentukan seberapa sering latihan dilakukan yang perlu disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan fisik individu. Yang kedua yaitu intensitas, mengukur tingkat usaha selama latihan yang dapat ditentukan melalui denyut jantung, persepsi usaha, ataupun konsumsi energi. Intensitas yang tepat memastikan latihan memberikan hasil tanpa menyebabkan cedera. Ketiga yaitu prinsip FITT, frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis, memberikan suatu kerangka kerja yang fleksibel untuk menciptakan program olahraga yang seimbang. Untuk prinsip-prinsip ini membantu yang pertama yaitu mengoptimalkan manfaat dari latihan seperti peningkatan kebugaran kardiovaskular, kekuatan, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu menjaga keselamatan dengan menghindari latihan berlebihan. Baik teman-teman, untuk lebih memahami materi tentang prinsip FITT, simak video berikut ini.
teman-teman, itulah tadi video pembelajaran dengan tema materi pengertian frekuensi dan intensitas FITT. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.